Kalau misalnya kita mau tahu recovery kita seperti apa, training load, itu semua udah ada, tinggal sebenarnya dari situ kita bisa membangun suatu tren atau melihat suatu tren selama seminggu HRV kita tuh berapa. Oke. Memperlihatkan sebenarnya gue vertical oscillation gue seberapa sih, sebenarnya gue efisien atau enggak sih dalam berlari. Bagaimana kemajuan sport science di olahraga lari sekarang? Pada saat yang kayak many years ago gitu ya, misalnya pertama kali aku mulai strength training ataupun exercise di 2006, itu kayak gimana ya gue harus memulainya dengan cara apa? Manual nyatetnya. Nyatetnya masih manual dulu? Benar, Okay. masih berteman dengan handphone saat itu kan juga masih Nokia ya. Ada yang hidup di era Nokia? Saya. Pada zaman itu, dan kan nggak ada punya notes yang gimana, biasanya kan tulis di SMS terus di draft. Iya. Nah itu nulisnya tuh kayak begitu. Belum ada notes ya? Benar, belum ada notes. Bagaimana dari seorang dokter melihat kemudahan yang ada sekarang ini gitu loh? Sebenarnya menurutku para atlet, terutama kita sebagai pengguna smartwatch ini dan terutama Coros, menurutku dipermudah sebenarnya. Kenapa? Karena kita butuh data apa yang akurat, data apa yang bisa kita butuhin nih di sport science. Mungkin paling mudah heart rate, paling gampang. Kemudian pace, paling mudah lagi. Kemudian paling gampang lagi kalau misalnya kita mau tahu recovery kita seperti apa, training load, itu semua udah ada, tinggal gitu ya. Tinggal lihat aja dari jam ya. Benar. Bukan dia kayak keong gitu, bukan ya, bukan, sorry. Jadi dilihat dari jamnya gitu. Jadi Betul. pada akhirnya sekarang teman-teman penggiat olahraga khususnya dipermudah dengan adanya teknologi. Dan bisa mencatat latihan kan? Betul. Dan Seperti waktu itu Apa? berlatih dengan coach Latif ya. oh ya, sama Coach Latif di sini ya, gimana latihan apa? Nah, Coros juga dia memasukkan semua tuh kayak latihan. Oh hari ini mengangkat 700 kilo gitu kan. Oke. Beban load latihannya berapa Benar. gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi yang ada di jam, Yes. di jam Coros tentunya, Tentu. data apa yang paling tidak harus teman-teman penggiat olahraga lihat supaya bisa menjadi sarana kita untuk injury prevention atau mencegah Oke. cedera gitu? Gimana dong? Paling gampang yang pertama dilihat adalah HRV, HRV. heart rate variability. Oke. Ya makanya sebenarnya aku salah satu pengguna yang suka pas tidur masih suka pakai jam. Di sini ada yang tidur pakai jam, Yang tidur pakai jam angkat tangan. Tim tidur pakai jam. tim tidur pakai jam. Tim tidur pakai jam. Oke. Oke. Mayoritas semua ini dari sini. Nah sebenarnya dari situ kita bisa membangun suatu tren atau melihat suatu tren selama seminggu HRV kita tuh berapa. Oke. Nah karena dengan HRV itu bisa kita bisa tahu nih level stres kita tuh di mana, karena kan ada normal, terus ada over sama yang under. Nah di situ kita bisa lihat tuh selama seminggu tren kita gimana. Nah kita maunya either di normal karena tiap orang pasti beda-beda tuh, atau naik. Dokter Maria bisa memberikan definisikah lari yang efisien itu yang seperti apa? Nah sebenarnya menariknya kalau di feature-nya Coros ini kan sebenarnya kita bisa lihat dari running ekonominya seperti apa nih. Kayak misalnya kita bisa lihat pace-nya, vertical oscillation-nya seperti apa, kemudian cadence-nya seperti apa. Terutama sebenarnya kalau di Coros Sport 2 sih itu sangat amat membantu sebenarnya. Ya, kalau kita latihannya ditambah gear Coros Sport 2. Nah, itu sebenarnya benar-benar bisa memperlihatkan sebenarnya gue vertical oscillation gue seberapa sih, sebenarnya gue efisien atau enggak sih dalam berlari. Karena kan selain dari pace dan heart rate itu sendiri juga, tapi tools yang tambahan seperti itu dari Coros Sport 2 itu bisa ngebaca data tuh lebih spesifik lagi. Oke, data apa yang membantu dari Coros Sport 2 menurut Dokter Nah yang Maria? menarik vertical oscillation kirim makanan kan bisa dibaca, bisa beda kirim makanan. Ya. Nah kalau kirim makanan beda artinya berarti jejekannya kok yang ini lebih jejak tapi yang ini enggak, so kan questioning seperti apa. So probably yang terutama paling bisa adalah ada muscle imbalance. Muscle imbalance. Yes. Latihannya? Training Strength training lagi. Berat strength training Mbak, jujur. Ya, kita harus lebih konsisten lagi di sebelum larinya ya. Banget. Ya. Ada lagi kira-kira untuk memperbaikinya muscle imbalance dari strength training? Strength training sih. Strength training doang. Aduh, saya kira cara yang lebih mudah gitu ya. Gak ada ya. Aplikasi Coros itu kan menghitung VO2 max berdasarkan heart rate dan pace. Tapi secara medis, apakah kondisi tubuh seperti kurang minum atau HB rendah bisa bikin angka di jam itu jadi kurang akurat dari kondisi asli kita? Gimana, Yes, Dok? sebenarnya it's a good one. Coros memiliki data bisa ngebaca VO2 max kita, tapi Ya. itu bukan menjadi yang kayak acuan utama untuk yang benar-benar kayak, oh gue segini nih, karena untuk
lengkapnya dan benar-benar untuk akurat secara objektifnya harus di PET atau laboratorium. Cuma itu bisa mengguidance kita sebenarnya. As in kayak misalnya kalau misalnya HB-nya lagi jelek terus ataupun kayak misalnya lagi puasa gini, mungkin VO2 max-nya kan akan berubah. Nah, dan itu it's very okay dan nggak apa-apa banget karena kenapa? Karena itu diprediksi dari pace dan heart rate kan, balik lagi. Kalau misalnya pada saat puasa gini kita memang deload, mainannya memang pace-nya ya easy terus heart rate-nya tinggi, it's very fine. Oke, nggak usah khawatir jadi ya. Nggak usah khawatir. Buat orang yang baru mulai lari pakai Coros. Nah, mungkin di sini teman-teman Coros atlet juga mengalami kali ya, di sekitarnya ada yang nanya gimana sih experience-nya lo pakai kalau baru pakai Coros gitu yang lain gitu deh. Kalau menurut Dokter Maria sendiri kalau baru mulai pakai Coros itu apakah ada tips tertentu yang memang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan jam tersebut? Kayak Dokter Maria juga baru bergabung dengan tim Coros kan waktu itu. Nah, bagaimana experience-nya dengan jam Coros yang sekarang ini? Menurutku sangat user friendly. User friendly. Itu yang pertama, dan bisa pilih kan mau masukin apa aja nih yang bisa dilihat kan sebenarnya. Oke. Nah, mungkin sebenarnya kalau aku sebagai cewek, aku masukin tuh untuk log menstrual cycle. Karena buat aku personally itu matters banget di training. Oke. Jadi kalau misalnya pada lagi siklus menstruasi, trainingku no wonder lagi kayak begini, atau pas pada masa PMS, no wonder kayak ulet bulu, nggak pengen training segala macam ya. It's all make sense dan based on science. Gitu. Buat aku personally. Menstrual cycle-nya bisa ke apa ya, ke data lah ya. Ke data di sini betul. Ada lagi? Paling kalau misalnya gampang untuk user friendly yang pertama adalah melihat pace dan heart rate dan tampilannya kan bisa dipindah-pindahin. Jadi bisa kita pilih sesuai, bisa sesuai yang kita mau tampilannya seperti apa. Oke. Dan sejauh ini persiapan apa yang ingin Dokter Maria siapkan untuk 2026 untuk menunjang performanya? Hyrox Jakarta. Hyrox Jakarta. Sebagai penggiat olahraga yang memang suka banting tulang sana sini gitu kan ya. ada tips untuk menyeimbangkan latihan antara lari dan juga strength trainingnya mungkin untuk menuju Hyrox, sama-sama Hyrox kan? Iya. Ya. Sebenarnya yang paling penting adalah managing training load-nya sih, periodisasi itu sendiri. Pokoknya jadi tahu kapan kita untuk recovery, karena kan dia juga ada nih, hey jam tidur, hey recovery-nya seperti apa? Alarmnya betul. Oke, itu yang harus diperhatikan supaya nanti pas lagi Hyrox Jakarta performance-nya terbaik.